Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah terlambat 10 menit rasanya. Eh, Sesi pertama ini sebenarnya ada 2 pembicara. Pembicara pertama mestinya tamu yang akan bergabung secara online. Saat ini sedang proses join. Jadi mungkin nanti pembicara pertama Dr. Andi Dharma Putra dulu, sambil nunggu nanti pembicara kedua dari USA akan bergabung secara online. Sesi pertama ini tentang update in ovarian pathologic ultrasound. As we know, ultrasound is toolsnya. Oh, baik, bahasa Indonesia aja Dr. Andi ya. Jadi ultrasound itu memang imaging yang first line rasanya ya, yang kita tahu bahwa untuk next mass gitu ya, massa di adnexa. Jadi kita tahu USG itu massa di adnexa itu bisa fisiologis, patologis, yang patologis itu bisa benign, bisa malignan. Jadi kita putar dulu yang kedua ya, topik yang kedua, Dr. Andi Dharma akan malignan ovarian pathologic and pitfall. Itu dulu ya Dr. Andi Dharma ya. Baik. Ini adalah kurikulum vitae. Silakan. Dr. Andi Dharma Putra, ya kita baca sendiri aja ya di sini ya. Jadi silakan Dr. Andi Dharma. Tes. Makasih ya. Tadi hampir gantiin profesor apa itu ya. Tapi nggak apa-apa juga digantiin sih sebenarnya. Ini saya tinggal share screen. Oh, belum keluar. Terima kasih, selamat pagi. Ya, jadi mungkin udah bosen nih saya bicara soal ultrasonografi. Selamat datang di Bali, teman-teman sejawat, para profesor, guru dan senior saya ya. Jadi kalau kita lihat tadi sebenarnya buat bule presentasinya, bulenya udah pada hilang. Jadi ini sebenarnya Indonesia itu indah banget ya. Jadi kalau kita lihat, kalau kita ke NTT, di mana kita bisa melihat bintang itu secara langsung dengan mata telanjang. Ya, jadi kalau di daerah-daerah lain di Indonesia itu nggak kelihatan ya. Jadi salah satu foto saya waktu di NTT. Dan ini teman-teman sejawat dari Korea sebenarnya saya sasarannya tadi. Kemarin teman-teman sejawat itu kan pergi ke di daerah sini nih, Clinking Beach ya sama Diamond Beach. Ini dari pesawat yang kebetulan Garudanya lewat situ minggu yang lalu. Jadi saya hampir setiap minggu ke Bali ini. Jadi mohon maaf Dr. Kadek kalau ada. Ya, minggu yang lalu kan ada acara dari Mendre ya. Minggu yang lalunya lagi ada PCGS ya. Terus hari ini ya jadi lumayan sering ke Bali. Terus saya juga harus mohon maaf pada teman-teman sejawat saya panitia yang bajunya beda sendiri, gak sempat jahitnya karena diminta setelah PCG saya diminta ke Lampung, kemudian ke Batam untuk ngajar USG, dari sana saya ke Bali lagi, dari Bali saya sama-sama Prof Yudi ke Madrid dan baru pulang Senin kemarin. Jadi mohon maaf sekali lagi. Nanti saya pakai di hari lain kalau biar ada fotonya. Jadi ini adalah apa yang kita bicarakan pada hari ini. Jadi intinya adalah kalau kita membicarakan ultrasound itu, teman-teman sejawat dari onkologi sudah kenal. Yang paling penting itu kita bisa membedakan jinak atau ganas. Ya, jadi begitu ngelihat, oh ini jinak nih, oh ini ganas nih. Itu aja sudah penting. Itu sudah disebutkan di literatur. Jadi target utamanya adalah membedakan jinak atau ganas. Jadi kalau di sini kebetulan teman sejawat mungkin onkologi atau yang berminat onkologi ya. Kalau sudah melihat gambaran ultrasonografi ribuan kali ya, teman sejawat dari onkologi yang trainee seminggu 2 kali, setiap kali 20 sampai 30 pasien. Jadi lebih kurang antara 30 sampai 50 pasien per minggu
selama setahun penuh mereka USG. Ya, jadi kalau sebulannya ada 200, setahun itu ya kira-kira ada antara 1.500 pasien setahun ya. Dikurangi yang kontrol-kontrol lah mungkin 1.000 pasien setahun. Jadi saya berkeyakinan itu akan mudah sekali buat teman sejawat untuk melakukan diferensiasi jinak atau ganas. Ya, jadi kalau meletakkan probe langsung aja bisa tahu itu jinak atau ganas. Ya. Dan target kedua adalah menentukan histotype-nya. Nah inilah yang kontroversial. Histotype-nya itu ada yang mengatakan bahwa kita menentukan histotype-nya itu harus suspek. Ya. Jadi kalau begitu miom harus suspek dong. Suspek miom, suspek adenomiosis, ya, suspek endometriosis. Ya. Jadi kalau kita terlalu banyak suspek sudah nggak populer lagi ultrasonografi kita. Ya, karena ultrasonografi itu dibuat saat ini makin akurat, resolusinya makin tinggi, ya, dan ujungnya adalah histotype, ya, tipe dari histologinya. Dan untuk itu teman-teman ultrasonografi sudah membuat yang dinamakan kriteria diagnosis dari ultrasonografi. Nah, kriteria diagnosis itu contohnya ya, contohnya yang paling mudah itu di endometrium. Jadi pada endometrium bahwa keganasan itu nggak pernah terjadi pada endometrium yang tipis. Yang tipis itu berapa milimeter, ternyata yang tipis itu disepakati 4,5 milimeter. Nah kalau kita eksplor lagi, kesepakatan itu benar-benar begitu atau tidak. Jadi kalau teman sejawat cari nanti berapa sih ketebalan endometrium normal pada setelah menopause itu nggak pernah ada. Yang ada kesepakatan. Maka kesepakatan selalu update. Salah satu contohnya pada yang tidak ada gejala kesepakatan jadi 9,5 milimeter. Ya kita tinggalkan endometrium itu contoh yang paling mudah ya. Nah, terus kita pindah ke ovarium ya. Di ovarium itu ternyata yang jadi masalah pada tahun 2018 kita mengadakan rapat di Copenhagen dan beberapa teman sejawat kita mengusulkan untuk melakukan screening kanker ovarium seperti kita melakukan screening kanker serviks. Nah itu langsung ditolak oleh WHO ya karena apa? Ada dia bilang apa kesenjangan kemampuan ultrasonografi pada setiap orang. Ya, mereka khawatir pada saat itu nanti terlalu banyak tindakan operasi akan dikerjakan oleh teman sejawat obgyn atau obgyn onko karena mengerjakan ultrasonografi yang tidak standar. Ya, jadi dengan demikian sampai saat ini belum pernah ada kesepakatan screening apa yang paling baik untuk melakukan pemeriksaan prediksi kanker ovarium ya. Dan tumor marker tidak bisa dipakai di depan ya. Nah, itu yang sering salah. Kami di Jakarta sering mendapatkan konsultasi dengan tumor markernya CA125 800 gitu atau 600, 200 ya tanpa ada pemeriksaan penemuan massa terlebih dahulu. Jadi tidak ada indikasi sama sekali pemeriksaan tumor marker pada keadaan di mana kita tidak menemukan apa-apa. Itu sudah disebutkan juga di publikasi. Ya. Karena kita bicaranya kebalik nih sebenarnya kan yang awalnya adalah benign ya. Tapi karena yang benign-nya belum ada, saya menyinggung sedikit saja. Nah salah satu kesepakatan lainnya adalah menyebutkan kista ovarium itu apa sih? Nah kista ovarium itu ternyata kita baru boleh sebutkan kalau volumenya lebih dari 20 ml. Nah kalau kurang dari 20 ml, kita harus sebutkan bahwa tampak ovarium berukuran normal. Nah dengan demikian kita jadi mudah gitu. Dan ovarium berukuran normal 20 ml itu besar loh. Besar itu maksudnya kalau kita melihat massa pada atau ovarium dengan ukuran 3 kali 4 kali 4 3 kali 4 kali 4 ya atau 3 kali 3 kali 4 ya. Itu volumenya baru antara 16 sampai 18 mm saja, mililiter saja. Ya dengan bagian kistiknya misal 3,5 cm atau kita lihat bahwa ovarium itu 5 kali 3 cm kali 2,5 cm. Itu cuma 15 ml saja padahal ada bagian yang panjang 5 cm. Mungkin dengan bagian kistiknya 4,5 cm. Ya tentu saya nggak menghadirkan slide itu ya di sini karena ini slide malignant sehabis ini. Dan itu tetap kita harus sebutkan tampak ovarium berukuran normal. Ada beberapa pengecualian dari teman-teman sejawat kita di endokrinologi untuk bisa menyebutkan walaupun volumenya lebih rendah dengan catatan ada gejala klinisnya. Nah,
Itu adalah salah satu kesepakatannya ya. Dan saya akan masuk ke slide pertama kita. Jadi nanti lain hari jangan sampai salah lagi gitu loh. Tiba-tiba, wah ini kista ovarium nih, ini operasi nih ya. Nah, dan seharusnya teman sejawat kita nanti yang bicara kedua yang benign, ya saya sudah menyebutkan pada trainee-trainee saya di Jakarta bahwa ovarium yang simplex, ya kista yang simplex, sampai diameter 10 cm, ya unilokuler, kemudian keganasannya 0%, mendekati 0%. Jadi nggak ada gunanya tindakan operatif sampai 10 cm loh. 10 cm itu dia volumenya setengah liter loh. Dan pada diameter 8 cm, kemungkinan dia hilang sendirinya 70 sampai 80%. Jadi jangan salahkan kalau teman-teman sejawat, ini banyak yang tiba-tiba operasi, tahu-tahu kistanya udah hilang. Ya, dan baru-baru saja di Pogi Jaya Jakarta kita berurusan dengan Satreskrim karena ada teman sejawat yang melakukan tindakan operatif dengan diagnosa kista ovarium 4 hari sebelumnya dan waktu dioperasi nggak ada apa-apanya. Ya, diameter 6 cm ya. Ya, dan itu menjadi problem, kebetulan saya di Dewan Pertimbangan yang membela teman-teman sejawat menjadi problem buat saya bagaimana menjelaskan ke Satreskrim tentang keadaan ini ya. Tentu kita harus membela teman sejawat semaksimal mungkin bisa. Dan nah, ya, jadi kalau kita lihat ya, ini adalah definisi-definisi dari beberapa, maaf saya kecilin dulu di sini. Ya, apa sih kanker ovarium itu? Ya, kemudian apa sih gejalanya? Ya, jadi ini adalah hal sederhana, tetapi kita perlu tahu bahwa di sehari-hari gejala paling penting dari masa pada ovarium itulah bloating atau abdominal discomfort. Itu mengambil tempat 70 sampai 80%. Itu sebabnya mengapa kebanyakan ovarium yang besar itu ditemukan oleh teman sejawat penyakit dalam. Ya. Dan yang sedikit agak tren saat ini, dulu di Jakarta HGSOC itu, high grade cirrhosis itu atau yang tipe cirrhosis itu sangat jarang kita temukan. Ya. Salah satunya penelitian Dr. Anggi. Tapi akhir-akhir ini hampir setiap minggu kita temukan dia HGSOC. Ya, dan itu saat ini berujung pada teknik pengobatan yang lebih update ya. Kita nggak sebutkan di sini. Dan kalau secara umum ke tumor pada ovarium itu dibagi epitelial dan non epitelial. Pada hari ini kita lebih banyak bicara epitelial karena yang standarnya banyak dipakai adalah epitelial. Dan ini adalah yang sering ya. Dan prinsipal dari diagnosisnya adalah ini ya. Ya. Jadi kita harus bisa membedakan yang tadi saya sebutkan, jinak atau ganas, dan kira-kira spesifiknya patologinya ini apa gitu loh. Dan kalau kita udah sering melihat, kita bisa dengan cepat bahwa oh ini borderline, ini cenderung jinak, borderline ke jinak ya, borderline mungkin ke arah ganas ya, kemudian ini adalah simplex, ini ada cuma di multilokuler, benign ya, atau ini adalah endometriosis dan sebagainya. Dan banyak diagnosis yang gampang seperti dermoid itu juga gampang ya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kita harus menggabungkan diagnosis dari ultrasonografi itu dengan temuan klinis. Itu yang teman-teman sejawat sekalian mungkin tidak banyak kerjakan. Ini contohnya ya, misalnya pasien datang dengan keluhan nyeri haid hebat. Ya, berarti kan udah jelas dia siklik setiap bulan. Nah, beda dengan dok saya nyeri sejak beberapa minggu yang lalu, misalnya 4 minggu yang lalu, dan hari ini makin nyeri dan sekarang disertai demam. Dan itu tidak siklik. Yang tidak siklik biasanya berasosiasi dengan infeksi, yang siklik dengan hormonal. Kalau ditambahkan lagi, kalau haid saya guling-guling dan haidnya bergumpal-gumpal. Dari situ aja kita sudah bisa tahu bahwa ini diagnosisnya adenomiosis. Tapi kalau dia bilang enggak bergumpal-gumpal kok haidnya biasa aja, tapi nyeri. Mungkin endometriosis, entah di mana gitu ya kan. Nah itu salah satu poin pentingnya. Jadi dari temuan klinis ultrasonografi dan kalau diperlukan baru tambahan pemeriksaan tumor marker. Ya, maka dia tegaklah suatu diagnosis ya. Dan yang paling penting teman sejawat ketahui adalah tidak bisa mengkonfirmasi kelainan pada uterus dan ovarium yang normal, yang mungkin normal dengan CT scan. Ya itu paling penting. Jadi kalau selama ini, wah nggak kelihatan nih CT scan, sama aja hasilnya nanti ya.
Nah, dari seluruh standar untuk membedakan diagnosis jinak atau ganas itu, ternyata IOTA adalah yang paling populer. Dan kenapa sih ini dibuat ya? Adalah suatu kesepakatan di antara kita, itu sama kayak keadaan pada feto maternal ya, di mana kita bisa menyampaikan hal yang sama, satu frekuensi tentang temuan gambaran ultrasonografinya. Ya jadi tidak ada perbedaan gitu, jadi nggak boleh lagi selama ini kita bilang diagnosis histofarium, nggak boleh begitu lagi sebenarnya ya. Jadi dia harus lebih spesifik. Ya misalnya di dalam temuan IOTA itu ada yang disebut misalnya septum ya, ada incomplete septum, ada yang disebut padat, ada yang disebut papillary projection ya, dan contohnya yang incomplete septum ya. Nah, incomplete septum itu hanya berhubungan dengan tuba. Ya, jadi dia tidak berhubungan dengan organ lain. Jadi kalau kita temukan sekalipun dia bulat besar, ya teman-teman sejawat yang biasa dengan saya sering menemukan, ini kok besar ya, bulat, bukannya kista ovarium, tapi ada incomplete septum. Incomplete septum hanya bisa ditemukan pada tuba. Pada yang komplit, pada ovarium. Dan yang kalau solid, nah ini juga itu, kenapa solid adalah bagian yang penting. Padat itu mengambil tempat 60% dari kemungkinan keganasan. Jadi kalau kita bisa misalnya melihat tampak massa ovarium dengan bagian padat. Nah itu aja sudah mengambil tempat 60%. Tapi padatnya versi USG pada ovarium itu tidak ada hubungannya dengan terjadinya shadowing pada bagian bawah dari screennya ya. Kan kita kalau padat harusnya shadow di bawahnya. Tapi pada padat yang pada ovarium itu tidak shadow. Yang shadow itu di IOTA itu lebih kepada arah biasanya dermoid. Dan kalau pada uterus lebih kepada misalnya mioma uteri atau adenomiosis ya. Dan yang ada shadownya itu dia biasanya jinak. Jadi kalau kita biasanya melihat gambar, lihat ada shadowing atau enggak ya. Waktunya keburu habis. Ini contoh dari bagaimana kita melakukan evaluasi. Tentu pada yang irregular ini mungkin terjadi, ini kan LCD ya. Kalau LCD nggak bisa di pointer pakai ini. Jadi ini mungkin terjadi aja pertumbuhan papiler di sini. Jadi dia irregular ya. Dan ini adalah kontennya ya. Kontennya ada yang anechoic ya, kemudian ada yang low level. Ada yang low level dan ground glass itu adalah range buat endometriosis. Ada yang hemorrhagic, ya, ada yang mix. Mix ada dua, mix yang dengan bagian padat yang di sebelah kiri ini, yang cenderung pada dermoid, dan yang di tengah itu pada infeksi, misalnya pada abses ya, juga bisa pada endometriosis di mana ada fluid level atau fat fluid level. Pada fat fluid level itu dermoid juga. Dan yang mix di sebelah kanan sana itu adalah abses. Dan ini adalah contoh dari akustik shadow yang mungkin bisa kita lihat dalam penemuan ultrasound. Ya tentu di awal-awal saya akan menyampaikan literatur-literatur supaya nggak banyak ngarangnya ya. Dan ini juga ya ASITES ya. ASITES itu punya komponen penting tersendiri ya dalam menentukan apakah dia jinak atau ganas. Nah ini untuk klasifikasi dari lesinya, tentu teman-teman saya tahu wah unilokuler ya, unilokuler dengan bagian padat, multilokuler dengan bagian padat ya, dan solid ya. Nah solid ini juga menjadi kesepakatan, kita sebut solid tumor kalau komponen padatnya lebih dari 80%. Nah jadi nggak ada istilah padat dengan bagian kistik. Ya tapi terserah teman-teman mau menyebutkan itu juga nggak apa-apa. Yang penting satu frekuensi, cuman secara istilah kan dia nggak tepat ya. Ada yang tidak bisa diklasifikasikan, ya biasanya kita nggak bisa lihat ya, atau biasanya adalah massa metastasis dari organ lain. Ini contoh yang unilocular solid, ya ini masih unilocular solid, ini multilokuler ya, multilokuler dengan satu bagian ada di sini saja kita sudah sebut multilokuler. Ini multilokuler dengan bagian padat, ya. Ini dengan padat saja, solid tumor. Dan
Ini tidak bisa diklasifikasikan menurut pengertian-pengertian dari massa yang tadi di atas ya. Biasanya kalau dia tidak bisa diklasifikasikan, hati-hati mungkin dari organ di luar dari ovarium. Nah, teman-teman sejawat di yang lain tentu juga mengenal ada yang simple descriptor ya, ada simple rules ya, dan juga iota adnex ya, nanti kita lihat ya. Dan tujuannya adalah memudahkan kita semua. Karena apa yang disebut di dalam pertemuan ISWOC di Copenhagen adalah kebanyakan dari kita hanya melihat sekali gambar, sekali screen, karena ingin cepat, kemudian mendeskripsikannya. Itu adalah suatu hal yang tidak tepat kalau nggak mau sebagai suatu kesalahan. Dan tentu tidak semua dari dengan teori-teori ini atau dengan sistem deskripsi ini bisa semua diklasifikasikan tentunya ya. Nah ini contoh kalau kita menggunakan isi deskriptor ya, kita bisa melihat yang ada dari malignannya contohnya seperti ini ya. Oh maaf, seperti ini ya. Ya, dengan Doppler dia ada color score ya, ada blood flow ya, dan pada usia lebih dari 50 tahun CA125 lebih dari 100. Nah, ini juga harus hati-hati menggunakannya ya. Jadi selama ini kita mengenalnya sebagai RI, Resistance Index, dan Resistance Index itu sangat subjektif. Karena kalau kita melihat pembuluh darahnya ada 5 pada bagian tumor, yang dievaluasi adalah bagian tumor, bagian pinggir nggak bermakna sama sekali. Itu RI yang mana yang mau kita lihat? 5-5-nya kah dirata-ratakan atau satu aja? Dan akan terjadi perbedaan di antara RI masing-masing orang kalau mengukurnya, karena mungkin RI-nya ditempatkan di tempat yang tidak tepat pada setiap pemeriksaan. Dan color score itu menjadi solusinya, di mana color score 1 tidak ada pembuluh darah sama sekali, 4 dan banyak sekali ya. Dan itu menjadi berubah yang tadinya RI itu menjadi sangat subjektif, menjadi lebih objektif pada vascular pattern atau color score itu. Dan pada CA125 juga begitu. CA125 itu rada-rada tricky dan aneh ya, karena banyak keadaan di mana CA125 akan meningkat. Contohnya pada mereka yang kolitis ya, pada mereka yang mungkin dengan asites yang masif ya. 1 hari yang lalu saya baru dikonsulkan pasien dari penyakit dalam asites masif, ginnya normal ya. Pada mereka dengan keadaan post transplantasi ginjal ya. Nah, transplantasi ginjal sangat banyak di Jakarta, sehingga hati-hati sekali teman-teman yang di Jakarta, karena ginjal yang baru tidak menggantikan ginjal yang lama. Nah, ginjalnya ditanam di pelvis bawah. Jadi kadang-kadang saya dikonsul, ada tumor padat dok di bawah. Dilihat-lihat ini ginjal. Jangan sampai dioperasi lagi, ginjal yang ada malah dibikin nggak ada ya. Ya, kadang-kadang hal-hal konyol bisa terjadi. Dan ginjal yang rusak tetap ditempatkan di tempat yang sebelumnya. Dan ini contoh gambaran binainya di bawah ya. Ya, kalau unilocular dengan ground glass atau low level echohelicity itu korelasinya dengan endometrioma ya. Kemudian dan seterusnya ke bawah ya. Dan hal ini tentu harus dilatih ya, dilatih itu harus sering dilihat. Ya, dan ini juga ada pengukuran dengan maksimal diameter 10 cm ya. Ya, tadi sudah disampaikan 10 cm itu berasosiasi dengan keadaan kurang dari 10 cm dan unilocular keadaan yang cenderung jinak dan kemudian keganasan mendekati 0%. Ini sampai jam berapa saya ini katanya sekalian gantiin. Pengetatan peritorium bagi seorang obstetrik ginekologi, seorang berahli bedah, pertama penting sekali melakukan operasi yang baik. Belum bisa terhubung kemudian saat ini, jadi mungkin kita harus kalkulasi risiko terjadi adesi pada pasien. Dua materi baik begitu ya, sebelum operasi maupun setelah operasi. Harusnya dari tadi dibalik. Konseling yang baik pada pasien suami dan keluarga. Ya, nggak apa-apa. Berkaitan dengan pemberian jadi materinya jadi kebalik ya, yang basicnya belakangan. Hanya saja jadi, memang sampai saat ini belum ditanggung oleh asuransi. Oh enggak, karena ini tunjuk tangan mau nanya-nanya kayaknya. Karena itulah kemerlukan konseling yang baik. Saya sekali lagi mohon maaf ya, jadi materinya kebalik ya. Jadi nggak apa-apa, jadi ini saya agak cepat sedikit. Jadi berapa menit lagi saya? Tidak direkomendasikan lagi menggunakan kolwin, 20 menit lagi. Ya, 20 menit lagi, silakan dokter. Jadi hal itu yang bisa
saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nah, ini adalah semua, contoh kita bersama. Mohon maaf gambaran tadi IOTA ada trouble Easy tadi Descriptor awal-awal. ya. Kita bisa lihat di sini adalah ini Terima kasih atas Florence perhatiannya. Gardner Saya kembalikan yang kepada ini, moderator. Terima kasih. ya, dan yang ini adalah Terima kasih, dermoid. Dr. Ya, Budiana. lihat di Maaf sini ada yang nih, paling penting memang adalah ada komponen dari kesalahan shadow-nya teknis. ini. Mudah-mudahan Ya. tahun depan tidak Dan dipakai yang ini lagi adalah teknisi sekarang B9. ini ya. Ya, Saya nah ini rekomendasikan juga tidak dipakai ini. B9 ya. Dan kita lihat, Jadi Dr. kalau Budiana dilihat menyampaikan berkali-kali, maka tentang kita bagaimana nggak mungkin salah. terjadinya Dan adesi. inilah yang kita temukan Kemudian sehari-hari adesi lebih dari proses 80%. proses penyembuhan luka. Ya, ada Kalau lagi di yang luar simple rules. kita Ya, tahu simple rules dengan itu bentuk ada yang kalau yang binan feature-nya di excessive sebelah healing ada kiri hypertrophic dan scar. malignannya di Kalau sebelah di kanan. dalam, hati-hati Nah, adesi. sebenarnya ini adalah suatu Jadi Anda sebagai metode surgeon yang dibuat pertama oleh harus teman-teman tanggung Dick jawab yang Dirman besar dan untuk kawan-kawannya ya. mempersulit Itu adalah suatu cara teman-teman di mana jangan sampai biarin aja kita nanti bisa yang kedua yang sulit nanti timbul komplikasi pada teman yang kedua itu jangan menggrupkan gitu ya. temuan Yang sulit pada adalah ovarium voting. itu kemana gitu. Misalnya kalau Untuk kita selanjutnya menemukan dia mungkin Prof. benign Andriono semua, benign mudah-mudahan tidak feature ada semua, maka dia benar-benar gangguan benign. teknis lagi ya. Contohnya dia unilokuler, Prof. Andriono diameter, apakah sudah bagian solidnya kurang dari standby 7 mm. di Ya. online? Kemudian ada shadow. Belum. Kemudian Kalau gitu maksimal ya, diameternya kurang mungkin dari langsung 10 ke Dr. cm. Brahmana aja Dan saja. nggak ada blood Tolong flow atau Lucy nggak ya, ada color teknisinya score. jangan dipakai ya tahun Berarti depan ya. kalau kita temukan misalnya 3 binan, B2, B3, B4, berarti itu benign. Ya. Kalau kita temukan misalnya Mudah-mudahan tidak M1 ada- dan ini M3 gangguannya udah misalnya bocor gitu juga ya, agak. berarti dia malignan. Kasihan Nah, presiden yang jadi kita semua. masalah dalam sehari-hari kita tidak menemukan begitu saja. Kita menemukannya kadang-kadang kita menemukan 3 B9, 3B dan 1 M. M-nya itu bisa misalnya side test misalnya atau acid test ya. Atau ada irregular solid tumor ya, yang mungkin kalau misalnya sebenarnya binan, kalau binan itu yang mungkin bisa ada solid, bagian solidnya itu misalnya endometriosis plaque itu kelihatan sebagai padat ya. Dan tujuannya adalah kalau kita menemukan B dan M sekaligus, maka kita harus merujuk pasiennya ke center yang ada onkologinya. Terus yang kedua, ke center yang mengerjakan ultrasonografi yang expert. Tidak mesti obgyn, bisa juga radiologi. Tujuannya itu di awalnya. Ya, jadi teman sejawat bisa memakai klasifikasi ini juga ya. Kan saya ada latarnya. Nah, ini contohnya yang gambaran yang benign ya. Nah, ini semua benign. Ini ada bagian padatnya kecil. Tadi berapa? Kurang dari 7 mm ya. Ya, Ini Tanpa sama dengan mengurangi yang rasa hormat deskriptor di teknisi. mana ini adalah sebenarnya mengacu pada dermoid. Jadi begini, kalau Ini kita sama juga ya. ngomong tentang adesi itu ya. Jadi 50% Dan ini adalah yang malignan pain itu ya. kan adesi. Jadi pasca kita lihat operasi, sekarang bahwa terutama padat kalau itu embryonic malignan. pain ya. Nah, dia mengambil tempat Adesi kalau itu di literatur sebetulnya lebih dari terbentuknya 60%. itu 5 hari Dan pertama. ada acid test Tetapi dan ada dampaknya pertumbuhan itu bisa papiler lebih dari jangka 4 ya. Sangat-sangat Kemudian panjang ada begitu ya. Nah, pertumbuhan sehingga pembuluh kita darah harus betul-betul ya di hati-hati dalam sebisa mungkin kita bagian padatnya berusaha itu. memprevensi adesi. Tadi sudah Nah, yang terakhir adalah yang disebut annex model. Ya, annex model itu yang paling tren dikerjakan oleh teman-teman sejawat di sini di onkologi. Di mana kita membuat, nggak bisa mengandalkan wah ini sabotase ya. murni barrier lah, Wah, cairan ya. lah, ini itu dan lain-lain. Ya, jadi sebagainya. di mana Tetapi teman-teman sejawat itu akan membuat suatu kelompokan variabel mulai dari umur ya, contoh kemudian kecil, CA125 dan slide-nya ya. udah keluar ya, dan Contoh kecil yang sering the kita type of lihat centernya, pemilihan kan di situ ada benang. pertanyaannya ya, Jadi pertanyaannya benang seperti itu ini kita nih, kalau nih bisa ya, sesintetis apakah ada oncology mungkin. center atau Semuanya tidak ya, sintetis. dan Sintetis dalam artian apa? dan gambaran ultrasoundnya. Memang Dari penyebut situ nama kita ya, akan karena mendapatkan yang suatu mungkin persentase fibrin, atau mungkin relative monosin, risk dari monokril, itu semuanya sintetis itu. dari suatu kalau keadaan alamnya, tumor yang kita misalnya dapatkan. Ini contoh Promicat, temuannya, dan silk, itu nanti alamiah hasilnya semua. akan seperti ini. Sehingga kalau alamiah Seperti ini. itu Jadi isi kita bisa reaction-nya memperkirakan dia jauh cenderungnya lebih kemana gitu. Ke Sudah jinak, kita ke memakai ganas ya. Misalnya alamiah, cenderungnya ke ganas, pilihnya ya kalibernya teman kecil. sejawat harus Wah, saya melakukan takut pakai rujukan. benang 02. Ya, Saya tapi pakai Recording in progress. kesulitannya saya pakai adalah 61 aja deh. nggak semua teman sejawat bisa mengerjakan grup dari ini. 02 Ya. betulnya. Dan Kalau teman dia algoritma set, ini bagian gratis kalau kita 22 masuk ke juga dalam kalau IOTA teman Annex dia model ya. 22 juga
Misalnya IOTA Index Model Kalkulator itu bisa dilihat di handphone dan langsung gratis kita isi aja. Nah, dan nanti kita dapat hasil kalkulasinya seperti tadi. Temuannya tentu tidak usah saya ulang lagi ya. Jadi ini contoh-contoh temuannya, di sana ada hasil tes ya. Kemudian lokusnya lebih dari 10 ya, itu menjadi perdebatan di kita. Karena lebih dari 10 kurang dari 10 nanti berbeda cukup banyak dalam prediksi. Kenapa? Karena sintetis itu less tissue reaction, itu intinya. Lalu yang kedua, sekecil mungkin. Oke, ini contoh-contoh dari patologi yang banyak kita temukan, misalnya pada endometrioid karsinoma, kalau kita aplikasikan dengan cara tadi, temuan ultrasonografi seperti ini. Dan kalau kita lihat, selalu kita menggambarkan dari vascular pattern atau color score-nya itu ada pada bagian dari tumornya sendiri, tapi tidak di pinggir. Dan ini kelihatan di sini dia file score-nya 2-3 ya. Dan 2 dan 3 itu selalu debat ya. Sekali waktu Lil Valentin ditanya sama teman-teman dari peserta. Lil Valentin salah satu yang membuat ini ya kan. Dan dia sendiri tidak bisa bedain 2-3. Dia bilang relatif lah 2-3 itu mirip-mirip ya. Tapi 1 sama sekali tidak ada. Dan 4 banyak sekali. Ya ini sudah nggak dipakai ya. Tapi ini hanya temuannya aja ya, temuannya. Ini hanya untuk menunjukkan bahwa benar-benar pembuluh darah yang kita ukur ya. Ini ada clear cell, ya, Yorkshire gambaran seperti ini, ya, dan ini contoh gambaran diskriminoma, ya, temuannya seperti ini. Ini udah ada PA-nya semua, ini granulosa sel tumor, ya, ini udah PA-nya semua, ini pasien-pasien di RCM. Ini fibrotechoma, ya, mudah-mudahan sama kelihatannya. Untungnya kita pakai LCD, ya, jadi LCD apa yang kelihatan di screen ini sama persis dengan di laptop. Dan kita juga bisa melihat penelitian Dick Timmerman yang lain, di mana kita bisa melihat hasil penelitian dia tentang kita bisa menentukan misalnya kategori tumornya apa ya. Kemudian kita bisa tahu dia biasa unilateral atau bilateral ya. Dan gambaran dari ultrasonnya apa ya. Kemudian typical feature yang ditemukannya apa ya. Terus color score-nya berapa ya. Nah ini misalnya contoh borderline. Ya. Nah ini borderline seromucinosum ya contohnya ya. Kemudian misalnya high grade serous ya misalnya ya. Biasanya bilateral. Ya biasa kalau high grade serous selain bilateral kita temukan juga pada organ-organ lain. Kita temukan ada metastasis di omentum, di ileum, di mesenterium ya. Dan itu adalah biasanya high grade ya HGSOC. Nah, ini pada mucinous ya, pada HGSOC bilateral, mucinous biasanya unilateral, pada HGSOC usia tua. Biasanya kalau di Jakarta kita menemukannya di atas umur 50 tahun ya. Tapi ada juga yang 45 tahun dan pada mucinous juga usia tua. Tapi dia bedanya unilateral. Pada endometrioid ya, kita bisa lihat juga ya, ini ada temuan-temuannya. Nanti teman sejawat saya sarankan lebih baik mendownload saja dan akan lebih baik, bisa melihat lebih baik dan lebih cermat untuk melihat menilai misalnya pada clear cell ya. Ya, tapi clear cell sekarang di Jakarta juga pada umur 30 tahun juga ada. Tapi kalau ini penelitian ya, penelitian range tumornya juga luas kadang-kadang dari umur 25 sampai 75 tahun. Jadi kita harus lihat, ini kan dia tampilkan cuma mediannya. Mediannya rata-rata memang pada epithelial ovarian cancer itu di usia tua. Ini pada granulosa sel tumor ya. Ya, penting juga kita perhatikan unilateral dan bilateralnya ya. Nah ini adalah gambarannya. Ya, ini adalah yang teman-teman sejawat di onkologi bilang ini Swiss cheese pattern ya, ini yang seperti di sebelahnya ya. Tapi ya memang agak susah ya, memang harus banyak berlatih. Tapi juga kan kita bisa melihat marker yang lain. Maka kalau kita melakukan penilaian ultrasound gejala klinis, tumor ultrasound, tumor marker. Ya tumor marker misalnya peningkatan dari estradiol pada kasus ini ya. Kemudian sertololitic cell tumor seperti itu ya. Ini diskriminoma ya, kita bisa lihat yang penting kita periksa sama dengan Yorkshire yaitu LDH dan AFP. Nah tapi kan pada kedua tumor ini umumnya dia terlihatnya adalah solid. Nah seperti ini kan dia solid ya, dan dia besar ya. Ini ada imatur teratoma, khusus untuk imatur teratoma menggunakan kriteria diagnosis ya, temuan kriteria diagnosis yang sudah publish ya, jangan semata-mata menggunakan ini ya.
Tapi khususnya kalau pada imatur teratoma itu lebih banyak komponen solidnya dibanding lemak cairnya ya. Dan choriokarsinoma. Ini juga yang tidak lazim di kita ya, jadi embryonal karsinoma dan malignan mixed germ cell tumor ya. Ini juga saya temukan beberapa hari yang lalu, tapi yang mixed ovarian cancer itu, mixed ovarian epithelial cancer juga bisa ditemukan ya. Itu biasa juga pada usia tua. Ini yang dari rektum dan sebagainya. Dan ini adalah kesimpulan untuk sesi pertama ya, sesi kedua sebenarnya ya. Jadi kalau kita melihat gambaran ultrasound itu paling penting di awalnya kita bisa membedakan di jinak atau ganas sudah bagus. Ya. Dan kalau lebih advance kita bisa melihat ada perlekatan atau tidak ya, kemudian ini operable atau unoperable ya. Ingat loh, yang paling penting dalam semua tindakan di ginekologi itu seringkali OS-nya tidak berubah. Ya, jadi teman-teman sobat di sini kalau kebutuhan onkologi perhatikan sekali. Kita mau lakukan treatment apa aja, OS-nya tidak berubah. Kadang-kadang yang bisa kita rubah hanya PFS-nya saja, progression free survival-nya. Sehingga masa dia kambuhnya lebih panjang. Ya, kira itu sesi pertama. Saya akan lanjutkan dengan sesi kedua sekaligus yang kebalik. Dokter Andi, ya. Untuk sesi yang kedua, untuk yang benign mungkin tinggal 5 menit, nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Pokoknya berapa aja. Belum di-share ya? Ya, oke, ini adalah kok skip dia. Ya, kita mulai dari ovarium. Tadi saya sudah sampaikan bahwa cut off-nya 20 ml ya. Dan kalau kita lihat dasar cut off-nya itu dari mana? Dari banyak penelitian kita ambil dan yang terbesar itu yang di penelitian yang dari Lobo dan Zagoria ini. Ya, jadi dia menggunakan cut off 20. Dan kenapa waktu saya di Pokja ultrasonografi menyimpulkan memakai cut off yang 20 supaya kita tidak terlalu banyak operasi. Ya, karena kemungkinan keganasan dengan cut off 20 hanya 1-3%. Artinya apa? Artinya kalau kita ketemu volume tumor 20 ml, terus kita salah, kemungkinan salahnya cuma 1%, bahwa dia adalah suatu kelainan yang mungkin ganas. Dibanding kalau kita bilang, Bu ini tumor ganas nih, begitu dioperasi benign, atau bahkan ovarium yang normal. Dan akhirnya kami dari Pokja memutuskan pakai cut off 20. Sebenarnya kalau kita lihat cut off sama kayak endometrium, itu banyak banget, dan itu nanti ujung-ujungnya bisa tergantung juga dari ras. Ya, ini contoh bagaimana menilainya ya, yang benign ya. Ini seperti terlihat sebagian seperti padat di dalamnya ya. Maaf, salah lagi. Seperti padat, tapi volumenya masih 18 ml. Dan ini kita nggak bisa bilang bahwa ini tampak ovarium kiri yang membesar dengan bagian padat. Ya, kemungkinan kesalahan kita 99%. Jadi kita harus tetap menyampaikan tampak ovarium kiri berukuran normal. Ya, terserah mau disebutkan di dalam. Nah, terus jalan keluarnya apa? Jadi kalau kita baca-baca literatur yang saat ini ada, jalan keluarnya yang paling mungkin adalah melakukan evaluasi. Biasanya kalau kita baca Novek ginekologi, kita diminta untuk melakukan evaluasi itu sekitar 1 bulan sampai 3 bulan. Ya kalau tidak ada pertumbuhan apa-apa terus malah hilang ya berarti kita benar. Nah pertanyaan berikutnya adalah apakah dengan kita menunda melakukan tindakan terjadi perubahan stadium. Ternyata literatur juga udah publish bahwa menunda sampai 3-4 minggu tidak ada perubahan secara signifikan pada stadium. Ya, terus buat apa kita melakukan operasi saat itu juga? Karena kalau kami di Jakarta, terutama saya masih menemukan hal-hal yang mengecewakan. Pasien ketemu kista, Bu jangan pulang lagi, nanti Ibu pecah di jalan terus langsung meninggal di situ. Orang ditembak aja nggak meninggal, kok ini pecah kista meninggal ya. Pecah kista nyeri perut, ke IGD, dioperasi. Sederhana aja ya, nggak bikin meninggal apa-apa ya. Ya jadi mungkin yang dimaksud adalah takut kehilangan pasien. Rezeki itu nggak kemana lah ya. Ya jadi rezeki udah ada yang ngatur.
Dan ini juga begitu ya, ini jelas ya, seperti ada padat-padatnya tapi lebih ekstrim yang tadi ya. Ini volumenya hanya 10 ml. Nah ini contoh yang tadi saya sebutkan bahwa dengan ukuran begini ya, 4 kali 4 kali 3 kali 3, ini volumenya baru 18 ya. Dan ini adalah ovarium normal. Kalau kita lihat di sini ada bagian kistiknya 3,5 cm. Ya tetap aja dia tampak ovarium berukuran normal ya. Ini cara ngukurnya ya. Nah ini grup benign-nya ya. Jadi yang benign itu, ini contohnya ya. Jadi kalau kita lihat ya, kalau kita grouping ya, ini aja deh. Ya, jadi mana sih yang lebih banyak, yang benign atau yang malignant? Jadi 80% kasus itu ternyata benign. Jadi kalau kita lihat sebenarnya porsi objin umum itu harus lebih banyak dibanding onko. Ya, jadi jangan sampai kita melakukan tindakan operatif yang banyak, tahu-tahu operasinya adalah benign-benign aja. Itu yang menjadi persaingan perdokteran itu nggak sehat ya. Ah males lah ngerujuk ke situ, nanti nggak balik-balik pasien gue katanya kan selalu begitu. Selama dia jinak balikin terus ya. Ganas sini onkologi, ganas sini. Itu Teranggi itu seneng yang ganas-ganas, yang sakit kepala dia seneng. Ya. Ya, kemarin dia operasi yang lengket-lengket sampai ke hepar ya. Saya bilang pokoknya hobinya begitu. Tapi jangan cuman SO, kistektomi. Aduh, malu-maluin onkologi ya. Ya jangan, pokoknya jangan deh ya. Ya. Ini literaturnya udah banyak nih, saya buat literaturnya di bawah, memang mungkin nggak terlalu kebaca. Jadi nggak main-main, ya literaturnya banyak nih, tuh ya, literatur banyak banget. Jadi kemungkinan bahwa dia benign itu lihat tuh, kolom kiri adalah benign, kolom kanan adalah malignant, lihat ya. Jadi itu majority itu loh benign, sekalipun ada padat-padatnya, ya. Dan teman-teman onkologi harus ada di kolom yang kanan itu loh, ya. Kalau kiri rujuk, ada pasien datang ke saya, dok ini ada kistanya, lah ibu pergi aja lah ke dokter sebelumnya. Dokternya ngerujuk ke dokter, udah bu ini jinak, saya kalau perlu teleponin dokternya. Mas ini jinak kok, operasi aja nggak lengket kok, SO aja gitu, gitu dong ya. Jangan, kebetulan nih dapat rezeki nih ya. Ya, apalagi dinaik-naikin tarifnya ya, ditambahin 10%, tambahin penyulit, orang nggak sulit juga. Ya, ini juga dari literatur yang menjelaskan, nah sabotase lagi nih, ya, perbandingan antara benign dan malignant dan keluhan paling seringnya itu yang saya merahin ya. Ya, jadi yang paling sering ada abdominal discomfort. Karena waktunya 5 menit saya mau skip beberapa. Nah ini juga hampir sama dengan tadi ya, bahwa paling penting kita menentukannya dari IOTA. Ini saya mau skip IOTA-nya saja, saya mau kasih lihat gambarnya. 1 menit lagi Dr. Andi. Iya 1 menit, boleh. Ya. Dan pada yang golongan ini kita mengenal RMI sebenarnya ya, RMI adalah perkalian antara itu. Ya antara perimenopause, postmenopause, multilokular, bilateral dan seterusnya itu ya. Jadi nanti dikalikan ada cut off-nya. Cut off-nya itu antara tergantung RMI yang mana yang kita pakai. Kalau yang RMI 3 misal 200, yang 4 itu 450 ya. Nah ini saya kasih lihat 3 kasus paling sering berdasarkan literatur yaitu endometrioma, seros kistadenoma dan dermoid. Kita lihat ya untuk 1 menit. Ini adalah gambarannya dan saya mau stressor pada ultrasound findingsnya ini ya. Dan ini ditulis di 7 literatur yang di bawah ini ya, jadi kira-kira seperti ini ya temuannya. Dan gambaran seperti ini ya. Jadi dia bisa ada yang disebut fluid level, ini juga cukup sering ditemukan, tapi umumnya ekogenisitasnya dari hipo sampai ground glass appearance ya. Jadi terus dindingnya juga tipis ya, hati-hati banyak perlekatan di tes pakai sliding test ya. Ini gambaran endometrioid ya. Ini lihat ini volumenya 43 ml. Ya ini juga endometriosis, ini juga endometriosis ya. Kita lihat ini terjadi kesalahan dalam penilaian, uterusnya dianggap sebagai bagian padat ya. Ini juga ada yang namanya endometrial plaque, ini kita sering temukan juga. Kita anggap sebagai bagian padat, padahal plaque, ya hati-hati sekali. Dan pada yang padat, perhatikan shadowing-nya juga. Ini sama ya. Ini juga hati-hati kalau ada takikan seperti ini adalah perlengketan dengan rektum. Hati-hati banget. Jadi kalau dipotong di sini nanti rektumnya bulat kepotong ya. Ya kalau teman-teman onkologi mungkin kalau kepotong tinggal dijahit aja. Tapi kasihan kalau teman-teman bukan onko. Ya. Ini juga ya, ini ada fluid level ya. Ini seros kistadenoma, ini gambar ultrasoundnya seperti ini ya. Ini literaturnya saya taruh di sini. Ini contoh gambar-gambarnya, nanti teman-teman sejawat temukan di lapangan.
Dan ini nah, ini kasta dermoid, ini juga literaturnya banyak banget, ultrasonnya begini gambarnya ya. Dan ini temuan-temuannya nanti seperti ini ya. Ini ada Rokitansky nodul, nah kita sebut dermoid plaque. Ini dermoid mass, plaque, mass, up. Ya nggak apa-apa, ini dermoid mass-nya ya. Ini khas ya. Lihat ini di bawahnya, lihat ini pseudo. Nah, pada yang padat dari ovarian epitelial, dia tidak pseudo seperti ini ya. Dia tetap rata shadowing-nya dengan yang lain. Ini juga itu saking besarnya kadang-kadang rancu bahwa ini tumornya sampai bawah sini. Nah ini ultrasoundnya mungkin kurang bagus atau kurang pas settingnya, jadi sehingga nggak bisa lihat. Tapi ini besar. Tapi kita bisa lihat sebagian ada plak. Dan yang paling khas adalah salah satunya bahwa lesi pada endometrioid itu dia dermoid itu dia ini melayang dari dinding tumornya. Kalau dia melekat, dia kecenderungannya adalah imatur. Salah satu ciri-ciri imatur. Oke, ini malignant. Saya kira saya hindari, cukupkan sampai di sini aja. Terima kasih. Terima kasih, topik yang menarik sekali ya. Terima kasih Dr. Andi Dharma. Karena nanti itu jam 9:10 Dr. Andi Dharma mesti bicara di sebelah. Cuma tersisa satu pertanyaan, kalau ada yang bertanya, dilanjutkan nanti resume atau ringkasan oleh Dr. Siti Salimah. Satu pertanyaan, kasihan nanti Dr. Andi suruh lari ke sebelah. Baik, Dr. Anggi, yang Dr. Indang, silakan. Sebutkan nama dan asal. Yang bacain tadi di depan. Kan terima kasih, saya Indang Dewi dari RSPAD. Maaf Dr. Andi mau bertanya, kalau kita mendeskripsikan hasil USG itu sampai seberapa jauh gitu Dr. Andi? Kan kita tahu kalau USG itu kan mendeskripsikan morfologi atau anatomi. Kadang-kadang kita lihat tuh ada yang menjawab USG itu neoplasma, ovarium kistik, suspek maligna, suspek clear cell karsinoma gitu. Kan kita tahu kalau clear cell karsinoma itu kan diagnosis patologi anatomi sebenarnya. Bagaimana gitu kalau dengan hal seperti itu. Dan sebenarnya masalahnya mungkin tidak sesederhana itu juga gitu. Karena saya nggak tahu nih, kan teman-teman kita sekarang banyak yang belajar mengenai hukum gitu ya. Apa itu aspek mediko-legalnya gitu. Kalau kita menyatakan sampai sedemikian, sementara kan kita tidak melakukan tindakan pemeriksaan patologi anatomi. Terima kasih Dr. Andi. Oke. Pertanyaan yang udah bisa ditebak. Jadi terima kasih atas pertanyaannya dan saya mau menjawab secara hukum dan secara ultrasonografi juga. Jadi di ultrasonografi itu dikenal penulisan histotype. Kan nggak mungkin kita kalau mioma uteri suspek miom. Ya seseorang teman sejawat merujuk ke saya, ke si ADP tetap suspek kok miomanya dia suspek. Kayaknya nggak pinter-pinter banget gitu SG-nya. Ya, kisah endometriosis juga suspek sama dia. Jadi kalau jelas miom, ya bilang dong mioma uteri. Itu kan histopatologi. Nah, terus kalau endometriosis bilang dong, kista endometriosis ovarium kanan. Bilang dong ya. Nah masalahnya sekarang hukumnya gimana? Dan bagaimana dengan yang ganas? Apakah mungkin di teman-teman sejawat di Jakarta, saya selalu tulis itu adenokarsinoma, tulis saja adenokarsinoma. Kenapa masih takut? Nah itulah yang di ujungnya ditulis dalam semua publikasi tersebut adalah akurasi. Ya, akurasi orang untuk menilai membedakan endometriosis dengan musinosum 53%. Akurasi untuk memastikan bahwa seorang itu KE atau non KE 88%. Akurasi itu di tangan expert loh pengertiannya. Akurasi Dr. Anggi atau saya untuk menuliskan adenokarsinoma ovarium misalnya itu 85%. Nah, di dalam setiap ultrasound itu di bawah ditulis tuh akurasinya. Akurasinya berapa persen? Ya, coba kalau kita mengirim ke teman-teman feto maternal, pasti di situ disebutkan pemeriksaan ini adalah hasil pada keadaan saat diperiksa yang sewaktu-waktu bisa berubah. Itu adalah akurasi. Nah, dan kalau kita suatu saat berurusan dengan hukum, saya akan sampaikan akurasi pemeriksaan. Ya, jadi nggak apa-apa di Wisna, tetapi ada catatan dalam semua literatur itu. Dia hanya mungkin disebut diagnosisnya di tangan yang expert. Ini baru belajar ultrasound 2 kali langsung. Ini clear cell karsinoma ovarium. Nah itu nggak expert ya. Ya. Kalau teman-teman sejawat trainee saya udah 1 tahun ya, udah 1.500 gambar dia lihat.
terus dia bilang besok adenokarsinoma, ya saya terima. Ya. Nah jadi itu contohnya akurasi. Dan mereka udah mahir sekali. Kalau saya usia ini jinak dok, saya lihat oh iya jinak ya, gitu. Jadi udah mahir sekali ya. Jadi dan kita kembali ke literatur lagi, boleh nggak seorang sonografer menuliskan sesuai histopatologinya? Dalam literatur disebut boleh ya. Tapi catatan di tangan yang expert. Terus disebutkan akurasinya yang berhubungan sama hukum nanti. Terima kasih. Saya kira selesai ya. Nah, terima kasih Dr. Andi. Terpaksa hanya satu kesempatan pertanyaan. Untuk selanjutnya akan dibuatkan ringkasan oleh Dr. Siti Salimah, silakan. Terima kasih kepada Dr. Andi dan Ramputa atas presentasi yang luar biasa. Jadi untuk sesi ini bisa kita simpulkan bahwa yang kita dapat katakan suatu kista adalah dengan volume lebih dari 20 ml dan kemungkinan adalah pada patologi ovarium ini 80% ternyata adalah benign. Dan secara ultrasonografi bisa membedakan masa tersebut adalah jinak atau ganas, serta kemungkinan tipe patologinya. Tentu saja kita menggunakan untuk menentukan jinak atau ganasnya yang kita pakai adalah standarnya ada standar IOTA, dengan kemungkinan bila ditemukan 80 solid part atau bagian padat, itu kemungkinan adalah 60% merupakan suatu keganasan. Dan bila ditemukan feature dari malignan berdasarkan IOTA atau kombinasi antara benign dan malignan, disarankan untuk dirujuk ke center onkologi dengan ada expert dari ultrasonografinya. Dan sekali lagi untuk menentukan jinak ganas dari suatu masa dari ovarium tentu saja berdasarkan klinis, ultrasonografi, serta bisa disertai dengan tumor marker. Sekian, terima kasih untuk session update in ovarian pathology ultrasonografi. Saya rasa cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.